Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa mengawali hari ini, hari Sabtu, dengan sama-sama kita bersujud, berzikir, berdoa, bermajlis ta'lim, sebuah awal yang penuh dengan keberkahan. Semoga sisa-sisa hari makin berkah lagi insyaallah. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpahkan kepada Nabiyuna wa syafi'una wa qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa betul-betul menghidupkan sunnahnya, ajarannya, dan kelak mendapatkan syafaatnya insyaallah yaumul qiyamah. Allahumma amin. Masih dalam nuansa tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Insyaallah pagi hari ini sambil ngantuk-ngantuk tidak apa-apa, termasuk yang ceramah yang ngantuk juga. Ya, kami akan sedikit bercerita satu episode dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti ada satu pelajaran, satu amalan yang bisa kita hidupkan, bisa kita amalkan. Kisah tentang tibanya Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu dakwah atau hijrah Nabi itu kan tidak sekaligus. Sahabat itu datang sekalian galau-galau dalam waktu yang sama. Tidak. Ada yang berangkat 1 orang dulu, kaget besoknya nyusul 3 orang, kaget nyusul 7 orang, terus begitu. Tidak semuanya berangkat dalam waktu yang sama. Total jumlah yang melakukan hijrah yang kemudian disebut dengan kaum muhajirin, yakni sahabat muhajirin, yang hijrah namanya muhajirin. Penduduk asli Madinahnya yang menyambut namanya kaum Ansar. Ya. Nah, di antara yang terakhir berangkat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang paling akhir nian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang diminta Nabi tidur di atas kasurnya. Saat rumah Nabi dikepung, Sayyidina Ali lah yang menggantikan Nabi. Artinya sahabat itu, banyak sahabat sudah lebih dulu ya, total kurang lebih jumlah muhajirin itu 70-an orang. 70 sampai 80 orang. Artinya sedikit sekali sebetulnya. 13 tahun dakwah di Mekah, yang ikut beriman kepada Nabi cuma sekitaran 70. Menunjukkan apa itu, Pak? Menunjukkan susah sekali. Bengal bahasa wong Mekah, susah menerima dakwah Nabi, sehingga menurut Nabi sudah harus kita pindah, sudah tidak efektif lagi dakwah di kota Mekah, terlebih intimidasi, ancaman dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat itu sudah sampai lebih dulu. Sehingga ketika mereka sudah di Madinah, setiap pagi dan sore
para sahabat itu sengaja untuk keluar ke perbatasan kota Madinah menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bapak bisa bayangkan apalah kira-kira perasaan sahabat. Pasti perasaan khawatir, takut, betul-betul menghinggapi hati para sahabat. Pagi-pagi keluar, kau nak terjingok, apa ketangkep Nabi, apalah dibunuh. Hari yang tidak ada digital saat itu, sehingga apa Nabi ini ketangkep, apa terbunuh. Saya nggak kebayang kalau saat itu kita merupakan bagian dari sahabat yang akan menyambut Nabi. Ketar-ketir bahasa kitanya itu. Dan itu jika tidak ada tanda-tanda kedatangan Nabi di pagi hari, mereka akan pulang untuk beraktivitas. Nanti sore hari kembali melihat lagi mana. Sampai pada akhirnya terlihatlah dari kejauhan, tepatnya dari arah lereng bernama Saniyatul Wada', terlihat tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad. Sahabat yang berada di atas-atas pohon, yang berada di atas atap-atap rumah, berteriak, "Ja'a Rasulullah, Nabi Muhammad tiba, Nabi Muhammad." Oh, semuanya menyambut dengan haru, menyambut dengan gembira. Dan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Disebutkan dalam beberapa referensi, Nabi sampai di Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ini bulan apa Pak? Bulan Muharram. Setelah Muharram bulan Safar. Setelah Safar bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Artinya sebetulnya hijrah itu bulan Maulid, tapi peringatannya bulan Muharram. Peringatannya justru di bulan, mestinya di bulan Maulid juga. Mungkin biar tidak numpuk banyak acaranya itu. Acara Maulid, acara hijrah. Tidak, bukan itu alasannya. Alasannya diantaranya minta baju hangat sama. Jangan. Baju putih banyak hangat, jangan kopi. Artinya tanggal 12 Rabiul Awal itu sebenarnya hari yang sangat-sangat bersejarah. Disebutkan Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal. Nabi itu meninggal juga tanggal 12 Rabiul Awal. Dan di tanggal ini juga menjadi saksi kedatangan Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebentar kayaknya segera butuh minum. Oh ini ya. Ada. Banget. Udah mau minum. Tak semut. Sudah. Tidak ngantuk Pak ya? Insya Allah. Disambutlah Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kitab sirah, dikatakan disambut dengan bait-bait syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillah هداع أيها المبعوث فينا
ji'ta bil amril muta' dan seterusnya. Ji'ta syarraftal Madinah. Tala'al badru alaina. Tala'a muncul. Makna tala'a itu muncul. Al-badru bulan purnama. Jadi para sahabat memperumpamakan munculnya Nabi, kedatangan Nabi Muhammad seperti munculnya bulan purnama di tengah kegelapan malam. Indah sekali, dinantikan kedatangannya. Ya. Dari mana munculnya Nabi Muhammad? Min saniyatil wada'. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Saniyatil wada' tadi nama semacam lereng, jadi ada gunung begitu. Di tengah-tengah antara gunung itu namanya disebut dengan Saniyatul Wada'. Sangat dikenal di kalangan orang Arab saat itu, daerah itu. Dikenal dengan apa Ustaz? Dikenal dengan base campnya para perampok. Tak kata orang berani lewat situ. Tidak ada orang berani lewat situ. Dan itu memang harus diambil oleh Nabi Muhammad SAW karena agar tidak disusul oleh musuh. Ini wong Mekah tidak mungkin Muhammad lewat sini, pacak mati dia, pacak ditangkap. Tapi Nabi harus melewati jalan itu demi keselamatan dan sampainya beliau di kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai Nabi di Madinah, seluruh sahabat menawarkan rumahnya. Ya Rasulullah, singgah di rumah kami baik. Ya Rasulullah, mampir di rumah kami, minap di rumah kami. Namun apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan onta saya yang memilihnya. Biarkan onta ini yang saya pakai, saya tunggangi, yang memilihnya. Dan ini ada hikmah. Karena kalau Nabi yang memilih, akan timbul kecemburuan. Weh, laju kecil hati, kenapa aku tidak dipilih, kenapa dia yang dipilih. Tapi begitu yang memilih onta, tidak mungkin orang nak iri sama onta, marah sama onta. Ya kan? Singkatnya, terpilihlah salah satu rumah sahabat yang sangat beruntung. Wih, mak mano ndak beruntung lah. Rumahnya pernah diminapi Nabi Muhammad. Bahkan menjadi rumah pertama singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baik punya rumah diminapi misalnya siapa, Ustaz Abdul Somad misalnya. Tahu-tahu mau minap di rumah kita. Apalah kira-kira Pak rasanya? Pasti akan menjadi cerita untuk anak, bahkan sampai cucu kaget diceritakan. Ini diminapi Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat yang beruntung ini Ustaz? Alangkah beruntungnya beliau ini. Beliau adalah sahabat mulia bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya Bapak Ibu? Abi Ayyub Al-Ansari. Kalau sahabat namanya Ansari, ya, itu artinya penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah. Seorang sahabat yang makamnya bukan di Madinah, bukan di Mekah, justru di Istanbul, Turki. Dan ini sangat jarang sekali ada sahabat yang kami dengar informasinya baru ditemukan di Pugar itu sekitar 28 jumlah sahabat Nabi yang ada di Turki. Yang paling terkenal adalah makamnya beliau ini, makamnya Abi Ayyub Al-Ansari. InsyaAllah kalau ada rezeki kaget bisa umrah pakai Turki misalnya, ziarahlah ke makam sahabat yang sangat mulia ini, sahabat yang rumahnya menjadi tempat minap pertama Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Ustaz dikubur di sana ya? Mak manalah ceritanya itu beliau bisa dikubur di Istanbul, Turki. Disebutkan dalam satu kesempatan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu berita, bahkan bisa dikatakan janji. Kata beliau, la tuftahanna al-Qustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kata Nabi, demi Allah suatu hari nanti Al-Qustantiniyah, Qustantiniyah itu Konstantinopel, nama klasik, nama lama dari Istanbul, itu nama lamanya Konstantinopel. Kata Nabi, demi Allah akan datang suatu hari akan ditaklukkan itu Konstantinopel yang saat itu di zaman Nabi di bawah kuasa Bizantium Romawi. Fala ni'mal amiru amiruha, yang menaklukkan nanti seorang pemimpin dan dia ada pemimpin terbaik. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan pasukan yang menaklukkan itu merupakan pasukan terbaik. Dengar ucapan itu kan sahabat tahu ini wahyu. Ini ucapan wahyu, artinya pasti terjadi. Abi Ayyub ini termotivasi. Kalau aku itulah wongnya yang dimaksud Nabi itu. Kalau saya itulah yang dimaksud Nabi. Fala ni'mal amiru amiruha, sesungguhnya yang menaklukkan pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik. Kalau itu adalah aku. Singkatnya, selepas Nabi Muhammad meninggal dunia, umat Islam sudah mulai kuat. Abi Ayyub ini izin untuk membawa pasukan ke Turki sana untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun Allah belum mengabulkan keinginannya. Justru beliau meninggal sebagai seorang syahid dan dimakamkan di sana. Hadis ini justru salah satu tafsirannya yang dimaksud adalah Muhammad Al-Fatih, yang justru ratusan tahun berikutnya, kisaran 600-700 tahun berikutnya, barulah Konstantinopel ditaklukkan dan masuk dalam wilayah umat Islam. Itu beberapa atau kisah tentang siapa beliau ini, sahabat mulia, sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Aku nak kembali ke cerita awal datangnya Nabi ke rumah beliau. Rupanya rumah beliau ini Pak 2 lantai. Bukan kaleng-kaleng, zaman itulah punya 2 lantai. Karena beliau ini termasuk orang yang suka menjamu tamu. Jadi biasanya tamu itu tidurnya di bawah. Kakek beliau sama keluarganya di atas. Namun kali ini karena tamunya sangat spesial, Nabi Muhammad SAW merasa enggak, manolah aku tidur di atas, di bawah aku ada Nabi. Aku tidur di atas, di bawahnya ada Nabi. Dan disebutkan dalam beberapa keterangan bahwasanya lantai 2-nya itu agak bocor, sehingga keringat ketika panas itu dikhawatirkan netes melalui celah-celah itu dan mengenai Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abi Ayyub memohon sama Nabi, ya Rasulullah, mohon berkenan engkaulah yang tidur di atas, beristirahat di atas, biarkan kami yang di bawah. Ya, selaku tamu, Nabi Muhammad mengikuti arahan itu. Tidurlah Nabi di atas. Setiap hari yasna'u Abu Ayyub Al-Ansari ta'aman lin Nabi. Setiap hari, setiap datang waktu makan, Abi Ayyub itu menghidangkan makanan ke atas, kaki beliau ke atas naik, menghidangkan makanan untuk Nabi. Kemudian dia turun. Tak lama kemudian dirasa Nabi itu selesai makan, dia ngembek lagi, ya, merapihkan lagi sampai berkali-kali. Namun di salah satu kesempatan, ini yang menjadi catatan dalam hadis-hadis menceritakan kisah ini. Begitu beliau mengirimkan makanan, kemudian dirasa Nabi Muhammad sudah selesai, kemudian diambil lagi makanan itu, ya.
Tidak ada makanan yang disentuh Nabi Muhammad SAW. Makanannya ini nggak disentuh. Rupanya Bapak Ibu, Abi Ayyub ini setiap kali mengambil makan Nabi tadi, sisa makan Nabi, yatatabba' athar asabi'in Nabi, melihat-lihat di manalah tangan Nabi itu nempel. Kalau ada kagak diembeknya dijilatnya, nah, dimakan. Jadi sisa makan tadi, entah itu rotinya, entah itu lauk, dagingnya, macam-macam, itu kalau sudah diambil dari kamar Rasulullah SAW, di bawah beliau sama istrinya akan, oh ini Nabi yang ambil sini, dimakan. Ini yang disebut dengan tabarruk. Bahasa kita ngalap barakah. Wong sebelah bid'ah ini, syirik, malah bukan bid'ah, syirik, masuk neraka. Ini hadisnya sahih. Tabarruk, mengalap berkah Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak usah ditanya itu dengan izin Allah atau enggak? Ya, pasti dengan izin Allah. Ya, pasti dengan izin Allah. Dan keberkahan itu Allah letakkan di banyak hal, termasuk hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Artinya ada keberkahan itu. Makanya disebutkan dalam kitab Adabil Mufrad, para sahabat termasuk Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau turun hujan, beliau akan meminta pembantunya atau ya, budaknya untuk mengeluarkan baju-bajunya, ditaruh di depan rumah biar kena tetesan hujan. Makanya berkah itu Pak, air hujan itu. Li haditsil ahdi bi rabbih, yani karena ini baru turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keberkahan. Naiklah beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa makanannya tidak disentuh? Kami ini Nabi setiap kali mengambil sisa makananmu, aku selalu memakan yang bekas ada tanganmu. Namun kali ini tidak kata apa-apa. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Aku tidak makan karena ada bawang putihnya. Rupanya hidangan yang terakhir itu ada bawang putihnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk memakan makanan yang berbau menyengat, diantaranya bawang putih dan bawang merah. Ya. Kalau ada ibu-ibu ya belakang, jangan salah kaki balik dari sini betul ke galau bawang di rumah itu, haram kata Ustaz tadi. Nggak, ini khusus untuk Nabi. Kalau umatnya halal, kalau umatnya halal, kita boleh makan bawang putih, bawang merah. Walaupun makruh jika dimakan sebelum sholat. Karena kata Rasulullah, man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna musallana, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang makan bawang merah dan makan bawang putih, jangan dekati masjid kami. Artinya gosok gigi dulu, bersihkan dulu, baru datang ke masjid. Nabi Muhammad kenapa tidak makan yang berbau? Li'annahu yunaji rabbah. Karena beliau itu lisannya selalu basah dengan munajat kepada Allah. Ya, rasanya tidak pas lah nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, tapi mulutnya bau. Makanya sekalian kami sampaikan, mohon maaf dengan segala hormat, kadang-kadang kalau menghadiri yasinan, sebelum dimulai tahu-tahu ustadznya di dalam, dia di luar biasanya, yang main ini di luar biasanya. Kayak begitu ustadznya bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, bismillah, masih bismillah itu asap metu dari mulutnya. Manalah apa ya, hatinya itu tidak negur dia apa ya. Aku ini nak nyebut Allah, nak baca Quran, nak muji Allah kan, tidak elok lah, la ilaha illallah, pus metu asapnya itu. Ya, saya tidak membahas hukum rokok tapi ketika dia mau baca kalam suci Allah, harusnya hatinya itu negur, jangan kaget dulu, sabar habis yasinan
Dan itu saya perhatikan banyaknya nih Pak. Kalau sambil baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selipan deh Pak ya. Kita balik ke laptop dulu. Jadi Nabi tidak makan karena beliau tidak dilarang oleh Allah untuk makan itu. Dan saya dulu terbayang-bayang juga ketika baca hadis, napolah dilarang makan bawang putih, bawang. Setelah sudah tinggal di Mesir, hidup sama orang Arab, tahunian. Memang orang Arab itu kalau makan bawang putih, gelondongan Pak. Utonian, cak lalap itu, kers, satu biji. Pernah makan nasi kebuli Pak ya? Ada enggak tuh bawang bombay yang dipotong-potong mentah itu Pak? Itulah itu versi Indonesia baik dikit. Kalau dia masih gelondongan Pak ini ditawain. Artinya memang bau. Kalau kita diproses. Kalau kita ini mungkin bukan bawang putih, bawang merah lah yang dimakan mentah gelondongan itu pete. Apa lagi Pak? Kabau. Apa lagi? Jengkol. Nah, kalau makan-makan semacam itu hendaknya ya digosok gigi dululah sebelum ke masjid atau sebelum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah menjadi alasan daripada Nabi tidak makan. Sudah sejak hari itu apa kata Sayyidina Abil Ayyub, beliau akhirnya tidak membuatkan lagi makanan yang berbau bawang. Nah, dari kisah ini Pak yang kami ceritakan tadi, ya ada improvisasinya lah ya. Ada banyak pelajaran, mungkin Bapak bisa menyampaikan nanti, Ustaz aku dari cerita tadi dapat poin ini, Ustaz aku dapat poin ini. Tapi aku nak nyampaikan satu saja. Andaikan bisa menjadi hadiah kita di pagi hari ini, aku ingin menyampaikan dari kisah tadi satu pelajaran yang sangat penting dan semoga bisa diamalkan, dan kami yakin sebagian dari kita sudah mengamalkannya. Apa itu Ustaz? Hendaknya rumah kita bisa menjadi tempat menjamu orang-orang soleh. Hendaknya rumah kita bisa menjadi tempat menjamu orang-orang soleh. Maksudnya Mak Mano, Mas Bondan ini termasuk yang paling sering. Maksudnya Mak Mano misalnya, sebetulnya aku berat nak nyampaikannya ini Pak. Soalnya kaki disangkanya modus. Ayo Ustaz ini nak diundang baik di rumah, nak dijamu. Maksud kami itu pagi-pagi Bapak lagi ada rezeki, misalnya ada rezeki, nyampaikan ke panitia atau langsung ke Ustadznya. Ustaz habis kajian buru-buru dah Ustaz. Oh enggak insya Allah Ustaz, mohon Ustaz mampir ke rumah kami Ustaz. Kita sarapan di rumah sama jamaah 3 orang, 4 orang atau semua kalau dia rezekinya banyak. Oh berkah sekali Pak rumah yang semacam itu. Berkah sekali. Apa keuntungannya Ustaz? Satu, pesan Nabi, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun naqi, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kata beliau, hendaknya tidaklah memakan rizkimu, makananmu, kecuali orang yang bersih, orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang bertakwa di sini enggak harus kiai, enggak harus habaib, enggak harus, asalkan dia rajin sholat, akhlaknya bagus, wong soleh. Hendaknya yang makan makanan kita adalah mereka. Kenapa? Makanan yang dimakan akan menjadi energi, dan energi itu akan dipakai untuk sujud kepada Allah. Energi itu akan dipakai untuk baca Quran. Yang kedua, berkahnya datangkan kiai, ulama, wong-wong soleh ke rumah kita, akan turun barakah ke rumah itu. Khutwatus salihin tajlibul barakah. Langkah-langkah kaki orang soleh itu bisa mendatangkan keberkahan. Lagi mendapatkan doa, pula didoakan pula khusus. Dan yang juga tidak kalah penting, menjadi pendidikan untuk anak-anak kita di rumah. Mungkin anak ini tidak komentar, tidak ngomong, diam, tapi mereka mantau dan ngawas. Bapak aku ini sering nih yang ngundang wong, syukur-syukur kaget kalau kita meninggal dunia. Anak itu masih melanjutkan budaya baik gitu, Pak. Dan ini sebetulnya
Saya rasakan kebiasaan wong Palembang sebetulnya. Wong Palembang tuh seneng nian jamuan-jamuan ya, mendatangkan ustaz. Saya sempat terkagum, ada satu jamaah dari Tanjung Batu, Pak, Meranjat. Saya pernah ngisi di Masjid Walimah itu. Ya, mungkin yang biasa ziarah ke makam Kiai Bahri itu pasti mungkin pernah mampir, ada Masjid Walimah di situ. Saya terkagum karena beliau ini kalau lagi di Palembang tidak pernah absen melok kajian kami di Bang Raya. Suatu ketika ngundang kami tahun lalu kalau tidak salah di acara Isra Mi'raj. Setiap saat mau mendekati acara itu selalu berkata, Ustaz, pokoknya mohon Ustaz bisa datang sebelum acara. Aku nak jamu Ustaz di rumah. Tapi aku ini bawa rombongan, tidak apa-apa Ustaz, sama rombongan tidak apa-apa. Mohon Ustaz mampir ke rumah kami. Ya insya Allah, insya Allah. Begitu saya datang ke sana, saya kaget dengan ruang tamunya yang isinya foto beliau dengan para kiai-kiai, para habib-habib. Ada yang dengan, bahkan yang tidak terbayang, ya, ada dengan Ustadz Arifin Ilham, dengan Buya Yahya, dengan Ustadz Abdul Samad. Aku tanya, ini foto di mana Pak? Di rumah inilah Ustadz. Pak, jangan bayangkan beliau ini wong kaya, tidak. Sederhana nih ya rumahnya Pak. Alangkah hebatnya wong ini di kampung, ya, menjadi magnet, bisa menarik ulama-ulama itu. Bahkan Habib Ghazali kita, aku dengar pernah nginep di rumah itu. Apalah istimewanya beliau ini? Saya tidak lain. Beliau senang menjamu orang soleh. Wah, ini jadi amal ibadah Pak. Kalau bisa jamu itu jangan pas yasinan be. Tidak enak wong nak makan juga Pak yasinan. Ya, memang betul-betul menjamu. Dan ini menjadi sunnahnya sahabat Abi Ayyub Al-Ansari yang tidak sekali beliau itu menjamu sahabat atau bahkan menjamu Nabi. Berkali-kali dalam satu riwayat disebutkan Nabi pernah merasakan lapar luar biasa di tengah malam, tidak bisa tidur. Akhirnya Nabi memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di kota Madinah. Saat itu Madinah sudah hening lah, tidur galau sahabat. Beliau belum tidur. Di tengah perjalanan beliau itu jalan-jalan di kota Madinah, beliau bertemu dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Di jam yang tidak biasa mereka bertemu. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma akhrajakum as-sa'ah?" Kenapalah kalian berdua ini di luar jam segini? Ju'un ya Rasulullah, lapar kami, Nabi tidak baca tidur. Wa ma akhrajaka ya Rasulullah? Engkau sendiri, kenapa Nabi belum tidur? Masih di luar. Akhrajani alladhi akhrajakum. Sama baik, lapar juga aku. Yang mengeluarkan aku adalah yang mengeluarkan kalian juga dari rumah. Artinya apa itu Pak? Tiga-tiganya lapar. Jalan akhirnya bertiga ini Pak. Bertemu dengan Abi Ayyub langsung. Kenapa bertiga ini masih di luar? Lapar, kami belum makan. Nak kata makan. Apa jawaban Abi Ayyub? Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mohon kalian berkenan singgah di rumah kami. Singgahlah mereka di rumah, langsung dibangunkan istrinya. Bangun dek, bangun. Masak apa yang ada? Nabi nak datang. Jam berapa itu Pak? Menjamu Nabi. Itu dah jadi kebiasaannya sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Setelah makan-makan, senyum-senyum, senang, bahagia, gembira. Kecuali Nabi, nangis. Habis makan kok nangis. Mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuatmu nangis ya Rasulullah? Beliau hanya terdiam dan menjawab dengan satu kalimat, dan itu merupakan ayat di dalam Al-Quran. Beliau berkata, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat apa itu Pak? Surat At-Takatsur. Oh iya, tak pernah dengar aku. Ayat terakhirnya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa dia artinya itu Pak yang kita baca berkali-kali? La tus'alunna, demi Allah, kita semua ini akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Atas apa? 'Anil na'im, atas seluruh nikmat yang kita makan, yang kita rasakan. Nabi ini merasa, ya Allah, di tengah laparnya, tidak kira lah, kira-kira malam, siapalah yang
Jamu kan dalam bayangan Nabi. Tahu-tahu Allah datangkan hamba Allah bernama Abi Ayyub Al-Ansari, dihidangkan makanan, nikmat apa lagi? Sehingga Nabi tersentuh dan merasa, ya Allah, akan ada hisabnya galau ini. Maka kita ya, orang Indonesia ini termasuklah, aku jengok kebiasaan buruk nih ya. Kalau kondangan, ngembek galau makanan tuh, dia nggak tahu. Nggak tahu apa di pikirannya, apa dimakan atau tidak. Tapi yang terbukti terlihat dengan kasat mata. Diambil semua, yang dimakan sebagian, sisanya dibuang. Latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ada pertanyaan kan? Jujur, kami ini berkali-kali bimbing umrah. Jamaah kita ini latah ngembek makanan tuh. Latah nih kan. Weh nak cak nyai? Weh nak cak nyai? Nasi segini, kayak roti segini, kayak buah diambil segini. Yang dimakan satu. Tuh. Kenapa sih nggak ngambil yang aku? Dan itu kami praktekkan betul Pak dalam keluarga. Kalau kondangan saya sampaikan ke istri, ke adik kadang, anak belum bisa itu. Ambil yang dimakan saja, yang nggak dimakan jangan. Itu harus dibudayakan dan harus latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah kan tanya galau itu Pak. Termasuk kaki jamuan kita kaki habis makan. Ya, ada getuk, ada gorengan macam. Ini Pak, berkahnya punya rumah itu kembali lagi ke sunnah menjamu. Bapak-bapak sampaikan ke istri, kadang-kadang kita senang, istri tidak senang. Cak wong kaya bae jamu-jamu terus. Wong belanja itu habis, Pak. Ajarkan ke istri kita untuk senang menjamu itu. Bahkan ini saya tutup dengan pesan saya dapat dari bapak saya sendiri. Ketika kami bangun rumah, bapak itu ngomong sama ini, Bito, kamu kalau bangun rumah, niatkanlah rumah ini menjadi tempat singgahnya dulur-dulur kamu. Tempat singgahnya silaturahimnya saudara. Maksud beliau itu kalau ada saudara dari kampung beliau inilah, dari sekarang inilah jadi kabupaten baik. Dulu sebelum jadi kabupaten Pak, pelosok nih yang di ujung dunia sana. Kampung bapak itu naik gunung ke atas sana. Masih jalan setapak. Kata beliau kalau mereka nak ngantarkan anaknya ke Palembang, nak ngantarkan anaknya nak kuliah di UIN atau di UNSRI, ndak kata tempat minap, jadilah orang pertama yang menawarkan rumahnya minap di rumahku baik. Itu pesan saya, ya Allah. Dan saya merasa mengena pesan itu karena kami di Lampung, bapak itu, rumah kami, saya jadi saksinya, merupakan tempat singgah sedulur-dulur itu Pak. Walaupun sekedar nak ke Jawa, nak istirahat di Lampung, sekedar istirahat 2 jam, 3 jam, mampirlah di rumah kami. Kami jamu. Dan itu sunnah bapak kami yang insya Allah akan bisa kami wariskan dan seterusnya. Ada sebagian orang itu punya rumah, tidak galak didagangi uang Pak. Jangan tutup baik. Ini untuk rumah. Pengen tahu rasanya berkah jamu? Tanya Mas Bondan. Caknya rezeki beliau lancar nih karena itu juga. Insya nggak bisa seminggu sekali, sebulan. Nggak bisa sebulan sekali ya, sebulan 3 kali. Nggak bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali. Ya setahun sekali, perkenalannya. Insya Allah. Ini sunnah penuh dengan keberkahan. Semoga kita bisa nyicipin mengamalkan sunnah tersebut. Insya Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ada yang tanya? Aku berharap ada yang bertanya gini Pak Farudin. Ustaz mohon maaf ya, Ustaz tuh makanan kesukaannya apa lah? Acak kami jamu kagak? Ya, itu boleh lah jawabannya. Soal makan bawang putih bawang merah. Kalau kita Palembang itu duko itu maupun bawang merah. Ada riwayat yang katakan kalau kita mau nanti
bahwa kita semua bisa sudah tanpa hisab itu, salah satunya tidak mengkonsumsi yang kalau itu nih rasanya sangat kecil kemungkinan lepas dari bumbu-bumbu masak itu semuanya mengandung bawang putih. Nah, artinya akan sulit kita dapat celah nanti. Ya semoga kita sekali lagi bisa berbuat tentang Islam, karena kita tahu persis bahwa bagaimana untuk kita bukan dalam masyarakat Islam. Itu berada. Kami sampaikan makan bawang putih, bawang merah, ya hukumnya halal. Hanya menjadi makruh ketika dia mau makan itu mendekati waktu sholat yang kemudian tidak digosok giginya. Jadi ada ketentuannya. Kalau cukur nggak ada masalah. Dan terlebih kalau saya semoga tidak salah dalam memahaminya, yang dimaksud Nabi itu makan yang memang mentahanian. Iya. Kalau sudah diolah kan baunya itu tidak menyengat seperti kita makan ya, walaupun cukup masih kuat ya. Cukup. Tapi intinya tidak ada masalah makan bawang putih, bawang merah halal. Hanya saja kalau kebetulan makan itu sebelum sholat, maka lakukanlah siwak bersih. Tujuannya tidak lain agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Kan nak baca amin, cukong sebelah. Cukong itu kalau bau dewe enak Pak, bau uang enggak enak. Kalau dari orang itu tidak ada. Nah, jadi tidak ada masalah Pak Farudin ya, tidak ada masalah. Walaupun kan pada waktunya derajat itu akan naik sendiri iman itu. Sebagian orang-orang soleh itu sampai meninggalkan, jangankan yang makruh, yang mubah baik ditinggalkannya. Khaufan an yaqa'a fil haram. Jika ada kekhawatiran terjerumus pada yang haram. Ya, tidak ada masalah makan bawang putih, bawang. Orang Mesir itu tidak bisa dia makan pagi-pagi tidak kasih bawang. Mentahanian itu. Mau kiainya, mau ulamanya makan. Ya. Itu kurang lebih. Cukup Pak ya. Jangan kemudian kaget salah persepsi. Bawang putih, bawang merah, pete, jengkol, julang-jaling, bakabau, halalun, thayyibun. Ya, lemah. Bapak kami ini wong Palembang, wong Lebong, lemah. Tahu lemah Pak? Rebung yang difermentasi. Oh. Sekampung yang baunya Pak, sampai ke baju-baju baunya. Tapi setelah itu gosok gigi. Jangankan itu Pak, duren be tidak boleh sebetulnya. Habis makan duren, habis itu ke masjid sholat. Amin. Duren wong sebelah ini. Ya, gosok gigi. Memang makanya kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalaulah enggak memberatkan umatku, niscayakan kuperintahkan umat ini gosok gigi terus setiap mau sholat. Cuma kan itu akan memberatkan ya sudah. Kapan merasa tidak nyaman bayi mulutnya akan mengganggu orang, gosok gigi lah. Ya. Makanya kalau kita ini biasanya para habaib kita bilang niru tidak pernah lepas dari tapi dicuci siwak nih, jangan cuci sama baik. Ya. Insyaallah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada yang bisa dibawa pulang. Semangat. Jangan kecil hati Pak ini Pak ya. Sedih aku dengar ceramah hari ini apa? Aku tidak bisa Ustaz, jamu-jamu Pak itu. Duit terbatas. Pasang niat baik dulu. Insya Allah itu bisa memancing datangnya rizki. Apalagi yang diundangnya orang Palembang. Oh mudah nian Palembang. Pempek baik datang kami itu. Modal 100.000 kasar ngomong itu cukup. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.